sudah memperingatkanmu sejak dulu bahwa aku tidak akan mencintai atau jatuh cinta pada siapapun. Dan kau pasti tahu betul bagaimana aku memperlakukan seseorang yang jatuh cinta padaku. Suara yang bergema hingga menimbulkan getaran ketakutan di tubuh Freya saat menyaksikan seorang aktris bersujud memohon cinta dan kasih sayang dari seorang pria. Yuri Damaika, aktris yang dipuji bagaikan dewi oleh semua orang di luar sana kini tampak menyedihkan. Darah di tubuhnya bagaikan terkuras habis hingga membuatnya terlihat pucat dengan bibir kering bahkan membuat lipstiknya tampak tidak cocok untuknya. Freya tidak menyangka bahwa Yuri memiliki kekasih kontrak dengan pria lain. Bukankah ia sudah memiliki kekasih yang sering ia pamerkan di media sosialnya? Sebelum Freya semakin jatuh dalam pikirannya, suara langkah kaki seorang pria dengan tubuh besar berbaju hitam membuatnya tersadar kembali dan pria besar itu langsung menyeret Yuri ke mobil lain dan menghilang begitu saja. Freya tersadar akan situasinya saat ini hingga ia segera menyembunyikan dirinya di balik dinding yang kotor. Akan tetapi suara pria itu kembali terdengar. "Keluarlah, aku tahu kau ada di balik dinding itu." Freya tidak menduga bahwa sosok pria itu mengetahui keberadaannya, membuatnya takut untuk menampakkan dirinya hingga membuatnya terdiam cukup lama. "Sekarang!" Satu kata yang terdengar layaknya sebuah perintah membuat tubuh Freya gemetar hingga membuatnya harus menarik napas sebelum memberanikan dirinya untuk keluar dari balik dinding. Sekarang Freya berhadapan dengan pria itu sambil menundukkan kepalanya. Ia takut menatap wajah pria itu karena ia mengeluarkan aura yang begitu tidak nyaman untuk Freya. Freya melawan rasa gugupnya dan memberanikan diri untuk melihat wajah pria yang berdiri di depannya. Saat mata mereka bertemu, Freya hampir tersentak dengan bola mata yang terlihat seperti boba. Rambut hitam gagak yang tergerai di bawah jari jemarinya tersapu dengan anggun ke belakang wajahnya. Perawakan yang begitu mengesan hingga kata tampan hanya istilah yang terlalu meremehkan dirinya. Tingkat ketampanannya berbeda dari ketampanan aktor atau idol yang dilihat Freya di siaran televisi yang sering ia tonton. Sosok ketampanan yang terlihat fana, hingga membuat Freya tidak heran jika seorang aktris sekelas Yuri Damaika memohon sambil bersujud untuk cintanya. "Siapa kau?" Pertanyaan yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksenangan padanya. Matanya yang gelap mengintimidasi Freya yang mendefinisikan bahwa tatapan bisa membunuh seseorang, hingga membuat Freya yang awalnya sudah gugup ingin rasanya berubah menjadi tepung tapioka dan tertiup angin agar menghilang dari hadapan pria itu. Freya tidak tahu harus menjawab apa. Ia memperkirakan bahwa jawaban apapun yang keluar dari bibir kecilnya akan menimbulkan masalah untuknya. "Apa kau melihat semuanya, gadis kecil?" Pria itu bertanya padanya dengan tatapan mata yang tajam. Berjalan mendekati Freya, setiap langkah yang diambil olehnya menimbulkan aura yang begitu kuat. Kini mata mereka saling berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Mata yang begitu tajam lebih dari sebuah belati menatap mata Freya. "Maaf, aku tidak bermaksud Mi. Pulanglah." Freya yang berhasil mengeluarkan suaranya, tiba-tiba terpotong dan pria itu segera berbalik pergi dari tempatnya berdiri. Harusnya Freya merasa lega atas kerendahan hati pria itu yang membiarkannya pergi tanpa lecet sedikit pun di tubuhnya. Tapi entah keberanian dari mana, hingga membuat Freya mengeluarkan suaranya lagi. "Tunggu, Tuan." Pria itu terus berjalan dan menghiraukan atas panggilan Freya terhadap dirinya. Kini Freya berusaha mengejarnya, namun mencoba untuk tidak berada di jarak yang terlalu dekat. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu, Tuan." Langkah kaki pria itu pun berhenti dan tanpa menoleh ia menunggu Freya untuk bertanya padanya. "Apa yang Anda katakan tadi itu benar? Kenapa kau bertanya?" "Aku hanya ingin memastikan saja. Apa Anda benar-benar yakin tidak akan mencintai atau jatuh cinta pada siapapun? Bagaimana jika suatu saat nanti Anda mencintai atau tiba-tiba saja jatuh cinta pada seseorang?
Aku tidak tertarik pada bocah ingusan sepertimu. Freya terkejut dengan kalimat yang baru saja ia dengar. Menurutnya ia bukanlah seorang bocah ingusan. Sekarang ia sudah berumur 23 tahun, jadi sudah tidak bisa dibilang sebagai bocah ingusan. Freya mencoba menebak-nebak di dalam pikirannya, apakah pria itu tahu dari maksud pertanyaannya? Aku tahu maksud dari pertanyaanmu, jadi kau tidak perlu berpikir keras seperti mempertanyakan, apakah aku tahu maksud dari pertanyaanmu barusan. Kalau begitu bagaimana kalau Tuan mencoba untuk berpacaran denganku? Lagi pula umurku sudah 23 tahun jadi bukan lagi seorang bocah ingusan. Pria itu tersenyum licik bagai seekor rubah. Freya yang melihat senyum itu terpana. Ia memandangnya begitu dalam sampai ia tersadar dan melanjutkan perkataannya. Mungkin saja Tuan belum bertemu dengan orang yang spesial, hingga begitu yakin dengan perkataan Tuan. Lagi pula nantinya saya tidak akan memaksakan jika Tuan memang tidak mencintaiku. Apa kau tahu siapa aku, labu kecil? Tidak. Kalau begitu kenapa kau menawarkan dirimu? Aku bukanlah orang sembarangan. Jika kau bersamaku maka kau akan merasakan hidup seperti di neraka. Jika memang bersungguh-sungguh dengan perkataanmu itu apa yang akan aku dan kau dapatkan? Freya menelan ludahnya secara kasar, ada rasa sakit saat ia melakukannya. Hal ini tidak pernah terpikirkan sedikit pun olehnya untuk menawarkan dirinya pada sosok iblis untuk beberapa saat lalu. Dengan keberanian yang dikumpulkan kembali oleh Freya, ia menjawabnya dengan kegugupan yang berhasil ia coba tangani. Aku akan mendapatkan kehidupan yang layak dan Tuan akan mendapatkan kesenangan. Hahaha, labu kecil, kau adalah gadis yang pemberani. Sebaiknya kau kembali pulang dan membungkus dirimu di balik selimutmu itu. Kau harus segera melakukannya selama serigala licik ini masih berbuat baik. Kalau begitu biarkan aku merasakannya sendiri. Pria itu tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja Freya ucapkan. Namun ketika ia menatap mata gadis itu, ia tidak melihat adanya keraguan. Ia tampak bersungguh-sungguh dan terlihat seperti seseorang yang siap untuk menyerahkan dirinya kepada iblis. Siapa namamu? Freya. Namaku Freya Sigrid. Freya, pulanglah, ini sudah malam. Lalu bagaimana dengan penawaranku, Tuan? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak tertarik pada bocah ingusan? Lagi pula kau tampak tidak menarik. Apa? Kau tampak seperti... Ya kau tahu. Pria itu tidak melanjutkan perkataannya dan berbalik berjalan menuju mobilnya yang sudah terparkir menunggunya untuk masuk. Namun, ia kembali terhenti dan mendengarkan perkataan Freya tanpa berbalik melihatnya. Aku hanya lebih muda 3 tahun dari Yuri, bukankah itu sudah bisa dikatakan sebagai wanita dewasa? Hari ini aku sengaja untuk tidak tampil seperti biasanya karena tidak ingin menjadi perhatian para pria hit. Perkataan Freya terhenti dikarenakan pria itu yang segera melanjutkan langkah kakinya menuju mobilnya. Sepertinya ia tidak ingin mendengar kalimat botha yang keluar dari mulut kecil Freya dan itu menurutnya hanya membuang waktunya saja. Hei, Tuan, tunggu dulu. Aku belum selesai.